Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa menikmati udara yang segar. Kami masih bisa menikmati karya-Mu. Semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu menyertai. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, berikan hikmat-Mu supaya apa yang kami baca dan kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan semakin menumbuhkan iman kami lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas 15 ayat 8 sampai ke 10. Saya akan membaca di dalam ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu jangan terhilang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam perikopnya ayat 8, maka kita akan bisa menebak bahwa Injil Lukas 15 ayat 8 sampai ke 10 bercerita tentang dirham yang hilang. Nah, di sini dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dirham adalah mata uang. Nah, di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, kalau salah satu anggota keluarganya menikah, dia akan memberikan suatu penghargaan, suatu berkat, yaitu kalung. Kalung yang diuntai dari mata uang, yaitu dirham sebanyak 10 mata uang. Kalau kita mungkin ingatan kita ada itu uang Indonesia itu sen. Zaman Belanda dulu kan tengahnya ada lubangnya. Nah, begitu kira-kira dirham itu. Nah, itulah sebabnya pemberian dari keluarga oleh mempelai perempuan ini sangat dijaga dengan baik. Dirham ini jangan sampai hilang. Jangan sampai ada yang kececer. Dia begitu sangat menghargai pemberian dari keluarganya ini. Nah, pada suatu hari ternyata dirhamnya ini kurang 1, tinggal 9. Maka perempuan ini menjadi cemas. Dia mencari dirham ini. Mungkin jatuh di bawah kolong, mungkin jatuh di bawah meja, mungkin jatuh di dalam tumpukan buku atau di dalam panci. Dia cari dirhamnya yang hilang ini, kurang 1. Dia nyalakan pelita, cari sapu sana, sapu sini. Siapa tahu dia ada di pojokan pintu, di pojokan jendela, dicari sampai ketemu. Akhirnya dikatakan, dan kalau ia telah menemukan, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Ternyata usaha yang dilakukan oleh perempuan ini tidak sia-sia. Usahanya tidak gagal. Ternyata dirhamnya ditemukan. Dan dia memanggil tetangga-tetangga serta berkata, "Bersukacitalah ya bersama-sama dengan aku karena dirhamku ini sudah ditemukan." Ya. Dirham ini sangat berarti bagi perempuan ini. Karena seperti tadi saya katakan, ini adalah pemberian dari keluarganya sebagai berkat. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ayat 10 katakan, "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "demikian juga
akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pertanyaannya adalah kenapa dirham ini bisa hilang? Tentu kalau dia berupa kalung, ikatannya kurang kuat. Ya, ikatannya mungkin kurang kuat sehingga jatuh. Tetapi kalau dia tidak diikat seperti kalung, cuman ditaruh di dompet atau buntelan, kemungkinan besar kececer. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga sesungguhnya dalam kehidupan kita. Ada banyak kita lihat saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, ya. Mereka mulai menjauh. Mereka mulai dengan menyibukkan diri, terlibat dengan kesibukan yang begitu sangat luar biasa, sehingga dia mulai pelan-pelan membawa dirinya agak jauh sedikit. Suatu saat tentunya tidak menutup kemungkinan menjadi seperti dirham ini. Dan seorang gembala dan yang mempunyai dirham itu pasti akan mencari. Tidak mungkin tidak diperdulikan kalau satu dirham hilang. Apalagi kalau bicara tentang jiwa. Kalau sampai jiwa hilang, gembala ini akan mencari. Yang punya dirham ini akan berusaha mencari semaksimal mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 10 ayat ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan. Ya. Nah, diingatkan oleh kita jangan kita menjauhkan diri di akhir zaman ini. Mari tentunya supaya kita tidak menjauh, supaya kita tidak terlibat oleh kegiatan kita yang begitu padat dan kita masuk dalam lingkaran itu, kurang ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Mari kita ikuti kegiatan yang ada di gereja lewat online. Kita tidak harus datang ke gereja. Bible study, ada doa untuk yang ladies, ada LPM, ada new couple, ada segala kegiatan tuh mari kita ikuti. Dalam segala aktivitas kita yang begitu padat, kita masih memberikan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan bukan orang lain yang rugi. Kita sendiri tentunya yang rugi. Selain itu jiwa kita menjadi gersang, hati kita mulai tandus, hati kita mulai kering karena kurangnya kita komunikasi dengan Tuhan. Ada tentunya hal-hal yang kita lakukan agar kita tidak menjadi terhilang, agar kita tidak menjadi gersang hati kita, tandus, kering pikiran kita, hati kita. Tentunya kita mengadakan mesbah doa di rumah, berdoa dengan pasangan, dengan anak-anak, memberikan waktu, kesempatan untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga, memuji Tuhan, membaca firman, saling bertukar pikiran dengan keluarga dalam menanggapi firman Tuhan. Dengan begitu kita terus terjaga hubungan kita dengan Tuhan. Meskipun sementara ini kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi kita bisa lakukan di rumah. Dan kita bisa mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja lewat online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan menebus kita, tebusannya bukan murah. Tebusannya mahal, yaitu darahnya ditumpahkan, darahnya dicurahkan untuk menebus segala kesalahan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tentunya setiap hari kita saling
mengingatkan satu sama lain, mendoakan satu sama lain, agar kita tidak menjauhkan diri kepada Tuhan di akhir zaman ini, tetapi kita masih mempunyai waktu, masih mempunyai kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan. Lewat apapun yang kita bisa lakukan, berdoa, baca firman, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya serta melakukannya. Dan puji Tuhan, apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan menyertai, kita akan bisa melewatinya karena kita melewati bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu kita undang, Tuhan selalu kita bawa dalam kehidupan kita dan segala aktivitas kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, bawa hidup kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Peganglah tangan kami Tuhan, agar tangan kami tidak terlepas, agar kami tidak terhilang, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak terbawa arus gelombang yang begitu keras yang menyeret kami untuk menjadi jauh kepada Engkau Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Bapa, bantulah kami untuk menjadi pribadi yang lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu, supaya kami boleh merasakan kedahsyatan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan, dan kasih sayang-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin.